mengucapkan salam. Udaranya panas dan juga lembab. Jika saya mengucapkan salam, jangan lupa hadirin jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Hemi Al-Barkah, Bapak Abdul Razak SAG. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan juga para dewan juri dan teman-temanku dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di Hemi Al-Barkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak orang yang masih memperselisihkan kejadian Isra Mi'raj tersebut, tapi banyak orang yang meyakini bahwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab tahun 12 kenabian. Isra Mi'raj ini adalah dua perjalanan. Perjalanan pertama yaitu Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan kedua yaitu Mi'raj dari Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan semua para malaikat dan juga satu nabi yaitu Nabi Adam. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat semua malaikat tersenyum kepada beliau kecuali satu malaikat yaitu malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Rasulullah SAW merasa penasaran apa isi dari neraka itu. Setelah itu malaikat Malik membuka pintu neraka dan betapa ketakutannya Rasulullah SAW melihat isi neraka yang banyak siksaannya. Setelah itu malaikat Malik menutupnya kembali. Semoga kita bisa jauh dari api neraka tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah dari langit pertama, Rasulullah SAW naik kembali ke langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai langit ketujuh. Di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan satu nabi, yaitu Nabi Musa. Di sana, Nabi Musa merasa sedih dan juga menangis. Rasulullah SAW penasaran. Malaikat Jibril penasaran, mengapa Nabi Musa menangis dan juga sedih. Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku sedih karena umatku lebih sedikit yang masuk surga daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal usiaku lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya untuk sholat 50 waktu. Betapa banyaknya bukan? Setelah itu Rasulullah turun kembali ke langit ketujuh. Di langit ketujuh Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam berbincang sedikit. Di sana Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha?
Rasulullah SAW naik kembali di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Rasulullah SAW bertemu Allah dan meminta keringanan untuk sholat 50 waktu yang menjadi 5 waktu. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke bumi dan sholat di Masjidil Aqsa dan menjadi para imam nabi-nabi terdahulu. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke Mekah dan keesokan paginya Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra Mi'raj tersebut. Walaupun banyak orang yang masih tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj tersebut, tapi ada satu orang yang mempercayainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja hikmah dari kejadian Isra Mi'raj ini? Yang pertama adalah Rasulullah SAW menyayangi hambanya. Allah SWT memberikan Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW untuk membahagiakan Rasulullah yang telah ditinggalkan oleh 2 orang tercintanya, yaitu Bunda Khadijah dan juga pamannya Abu Bakar. Yang kedua adalah sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, Rasulullah SAW langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW mendapat perintah sholat 5 waktu tanpa perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, menghapus risalah-risalah Nabi terdahulu. Saat di bumi di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW menjadi imam para Nabi terdahulu. Ini membuktikan bahwa Nabi terdahulu mengikuti risalah-risalah Nabi Muhammad SAW. Di langit keempat, hikmah yang keempat adalah Islam itu agama yang suci. Sebelum naik ke langit pertama, Rasulullah SAW dihidangkan 2 minuman oleh malaikat Jibril, yaitu susu dan juga koper. Rasulullah SAW memilih susu. Ini mengisyaratkan bahwa Islam itu agama yang suci. Cukup sekian dari ceramah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi karena kamar mandinya lagi direnovasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.